Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Wani rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada kesempatan di pagi hari ini. Masya Allah, dengan tempat yang dan suasana yang baru bagi antum, mungkin kalau bagi saya sudah nggak baru lagi. Tapi alhamdulillah kita bisa dipertemukan oleh Allah ya di kesempatan yang sangat baik ini. Karunia yang sangat besar saya kira ini adalah kenapa? Karena di samping itu ternyata Allah kumpulkan kita, sepertinya nggak ada yang izin. Siapa yang izin? Ya, enggak, antum maksudnya dari Tambun Oh, semua full squad ya. Luar biasa. Luar biasa. Ini kalau nggak ada Pak Lutfi mungkin nggak pada hadir. Apa sama Pak Lutfi? nggak ada sopir Nggak ada sopirnya masalahnya. Cari yang susahnya. Nah, iya. Saya bawa tadi. Punya sekarang. Ya, ini apa termasuk mungkin ya agenda yang perlu kemudian kita lakukan untuk merefresh kita. Ya tentunya kalau bukan karena rahmat Allah kita tidak akan bisa, karena memang semuanya itu adalah karena rahmat Allah, ya karena izin Allah dan pertolongan Allah. Kemudian salawat serta salam marilah kita senantiasa untuk kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, makhluk yang paling mulia di antara makhluk yang ada di muka bumi ini, yang dengan beliau risalah Islam ini mampu kemudian sampai kepada kita. Ini adalah kalimat yang besar pula, ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk seluruh alam ini, sehingga ya kita bisa merasakan nikmatnya kita itu bisa berislam, kita bisa nikmatnya merasakan begitu indahnya kita itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kawan sekalian, pada kesempatan di pagi hari ini ya sedikit saya ingin menyampaikan beberapa hal, ya beberapa hal yang mungkin ini adalah bentuk motivasi untuk diri saya sebetulnya ya, untuk kemudian pembelajaran dan juga tausiah ya. Karena apa? An-nasu la yazaluna fi khairin mata man yuhibbuna nusha. Manusia itu akan senantiasa berada di dalam kebaikan ketika mereka itu mencintai yang namanya nasihat. Dan ternyata orang-orang yang semacam inilah yang kemudian Allah katakan dan terbebas dari kerugian, di mana Allah SWT mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada 4 golongan yang kemudian mereka itu terbebas dari kerugian. Artinya mengatakan bahwa tidak ada manusia ini yang kemudian selamat dari kerugian kecuali 4 ini. Dan di antara keempat ini adalah orang-orang yang senantiasa saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasihati di dalam kesabaran setelah mereka itu beriman dan beramal soleh. Ya, setelah mereka beriman dan beramal soleh, mereka kemudian saling nasihat menasihati. Dan ini merupakan sebuah karunia yang besar juga. Allah kumpulkan kita, Allah kita bisa bersama, ya kita bisa berjamaah, ya untuk kemudian beramal soleh di sini. Ya, meskipun memang luar biasa ketika kita itu melihat fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita kan gitu kan, dari
masalah-masalah ya yang perlu kemudian dituntaskan oleh umat ini banyak sekali ya, mulai dari pendidikan, mulai dari penyimpangan masalah akidah, mulai dari ekonomi ya, kita lihat ekonomi aja itu luar biasa kan ya, ekonomi saat sekarang ini ya, kemudian kita melihat dari ekonomi ini pun itu seakan-akan itu sudah dikuasai oleh orang-orang Yahudi kan gitu ya, para ekonomian kan gitu kan. Makanya kita melihat kawan, ketika kita itu membaca ataupun kemudian kita itu mendengarkan dari media-media massa, maka sesungguhnya ya sistem kapitalis ini sudah semakin luar biasa. Saat ini siapa saat ini yang kemudian mereka itu bisa terlepas dari riba? Masalah riba aja, belum masalah yang lain. Coba saat ini mana orang yang kemudian bisa itu terbebas dari riba? Seakan-akan riba ini tidak bisa dilepaskan dari dunia mereka, kan gitu kan? Dan inilah zaman yang dulu 1400 tahun yang lalu Nabi SAW itu pernah menyatakan ya, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa ahadun illa akilar riba. Perhatikan ini, meskipun hadis ini derajatnya dipermasalahkan, ada yang kemudian mengatakan sahih, ada yang kemudian mengatakan tidak. Tetapi kita kemudian bisa melihat fenomena saat sekarang ini ya. Rasulullah SAW itu pernah mengatakan layak tianna, itu menggunakan apa? La. Kalau kita belajar bahasa Arab, la itu artinya adalah sungguh. Kemudian nun taukid di belakangnya itu juga artinya sungguh. Artinya apa? Hal ini nanti akan terjadi. Layak tianna alen nasi, atas manusia zamanun. Apa artinya zamanun? Zaman ya, masa bagi manusia la yabqa ahad, la yabqa, tidak akan tersisa ahadun, manusia, seseorang, illa akilar riba, kecuali dia itu akan memakan riba. Fa illam yakulhu, kalau seandainya mereka itu tahu kalau riba ini dosa besar loh, riba itu lebih besar daripada zina, kan gitu kan, lebih besar daripada minum khamr, itu dosa riba. Makanya dosa riba yang paling ringan itu apa? Menzinai ibu kandung sendiri, kan itu dosa riba yang paling ringan. Padahal menzinai ibu kandung sendiri termasuk zina yang paling berat. Jadi tingkatan zina itu yang pertama itu adalah berzina dengan ibunya. Yang kedua ya, tingkatan kedua itu zina dengan keluarganya. Ya, entah itu kakaknya, entah itu adiknya. Kemudian yang ketiga, berzina dengan istrinya mujahid. Yang keempat, berzina dengan istri tetangga. Yang kelima, berzina dengan seorang pezina. Itu urutannya itu seperti itu. Nah, ternyata urutan yang pertama tadi apa? Zina dengan ibu kandungnya ternyata adalah dosa yang paling ringan dari dosa riba. Nabi SAW mengatakan la yabqa ahadun illa akil riba, tidaklah seseorang itu tersisa kecuali dia itu akan memakan riba. Kalau seandainya dia sudah mengetahui bahwa ini adalah dosa besar dan kemudian berusaha menjauhi, tetap dia itu akan terkena fa illam yakulhu asabahu minhu barihi. Kalau seandainya dia tidak memakan riba, maka dia itu akan terkena apa? Debunya riba. Paling tidak terkena apa? Debunya riba. Ya kan? Jadi kita bisa melihat ya. Antum ini yang kemudian kerja di perusahaan, ya gajinya lewat apa? PN. Ada ribanya nggak di situ? Nah, meskipun cuman debu riba. Enggak Ustaz, saya kok kalau gajian langsung saya ambil, ya betul, bagus. Tetapi paling tidak di situ ada administrasi dan yang lainnya. Gitu kan? Fa illam yakulhu asabahu min hubari. Meskipun seseorang itu tidak berusaha untuk memakan riba, tetap dia itu akan terkena debunya. Layak tianna ala nasi zamanun, dan zaman itu mungkin zaman kita hidup sekarang. Satu, terkait dengan
masalah ekonomi, di mana riba ini sudah merajalela dan itu sudah dikendalikan sama orang-orang Yahudi dari zaman Abu Jahal sampai zaman sekarang. Ada yang Yahudi yang menguasai. Zaman Abu Jahal ada nggak riba? Ada. Zaman sekarang ada nggak riba? Sudah banyak. Meskipun zaman dulu orang-orang Yahudi ya, orang-orang Yahudi Pak, itu ribanya, riba jahiliyah namanya, itu seperti ini. Pak Supri ya hutang duit saya 1 juta, ya nanti ngembalikannya pas bulan depan. Ngembalikan berapa? 1 juta. Pas jatuh tempo dia harus mengembalikan saya 1 juta. Kemudian Pak Supri bilang, "Afwan Ustaz, saya belum ada duitnya." Ya sudah, bulan depan lagi nggak apa-apa, tapi kamu harus menambah lagi. Menambah jadi 1.200.000. Karena ada temponya ini. Itu zaman dulu. Zaman sekarang ada nggak seperti itu? Lebih parah. Lebih parah. Kok bisa lebih parah seperti apa? Ya, saat sekarang ini tidak hanya dia itu mengembalikan 1 juta, tetapi harus mengembalikan lebihannya. Ada orang yang hutang 1 juta kepada orang lain, maka dia itu nanti dicicil ya, jadi 1.200.000. Kalau seandainya nanti ya jatuh temponya nunggak, terlambat, untung kayak bayar KPR ini. Kalau misalkan terlambat, ada enggak dendanya? Ada kan? Itu riba. Antum sudah membayar angsurannya dilebihkan kan? Nggak mungkin kalau nggak dilebihkan. Itu kalau seandainya telat membayarnya, masih tetap kena denda. Nah, itulah riba. Itu namanya riba nasiah. Utang piutang. Nah, ini banyak sekali. Satu. Artinya apa? Itu fenomena-fenomena yang kemudian kita hadapi saat sekarang ini memang ya fitnah itu tidaklah datang sebuah zaman kecuali fitnah itu akan semakin berat. Tetapi kita tidak boleh menyerah begitu saja. Ya, orang-orang yang beriman tidak memiliki tipe yang semacam itu. Ya, kita harus berjuang. Apa yang kemudian kita bisa, ya kita lakukan, kan gitu. Ya, apa yang kemudian kita bisa sakti. Antum sekarang posisinya di mana? Nah, kita beramal jangan di situ. Ya, mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran. Bisa dibuka surat Ali Imran ayat yang ke berapa ya? 146. Pak, Al-Qurannya jangan dimasukin dulu. Ya, kita masih ngaji nih. Kalau tadi kan membaca Al-Quran, nah sekarang kita ngaji. Ali Imran ayat 146, silahkan dibuka. Sudah ketemu? Pak Imam dibaca Pak Imam. Imam 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatal wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu Ribbiyuna katsir Wama wahanu lima asabahum fi sabilillahi Wama da'ufu wama istakanu Wallahu yuhibbus sabirin.
Dibaca artinya. Dan betapa banyak nabi yang berperang didampingi sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpanya di jalan Allah, tidak patah semangat dan tidak pula menyerah kepada musuh, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Nah, di ayat ini Allah ingin menceritakan kepada kita para pendahulu yang telah mendahului kita, ya. Dan apa yang kemudian diceritakan di dalam Al-Quran kira-kira benar apa enggak? Antum percaya enggak? Harus percaya. Dan Allah menceritakan bagaimana kondisi-kondisi mereka di dalam Al-Quran. Wa ka'ayyim min nabiyyin, wa ka'ayyin, dan berapa banyak min nabiyyin, dari para nabi, ya qatala ma'ahu ribbiyun, yang berjuang bersama dengan sejumlah pengikutnya. Ribbiyun katsir, sangat banyak sekali, ya, dari para nabi sebelum kita, dari ulama-ulama salaf sebelum kita. Mereka itu berjuang di jalan Allah bersama dengan para pengikutnya yang bertakwa. Mereka jumlahnya sangat banyak sekali. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Fama wahanu, dan tidaklah membuat mereka itu apa? Wahanu. Apa wahanu? Merasa lemah. Apa yang menimpa mereka di jalan Allah? Di jalan Allah mereka tidak merasa lemah, ya. Mereka tidak akan merasa lemah di jalan Allah. Apa yang menimpa mereka di jalan Allah tidak merasa lemah, ya. Mereka kan berjuang di jalan Allah seperti itu, ya. Jangankan cuman hanya nyasar dari sini, Enggak ada rumah. di jalan Allah kan. Maka antum jangan lemah, jangan mundur. Meskipun Pak Karno bilang mundur, jika sampai situ disuruh mundur. Tidak iso. Iya. Wa wahanu lima asobau fi sabilillah. Jangan lemah. Lah ngono ki kok terus mutung. Mau pulang gitu ya. Belum apa-apa gitu ya. Lah kita itu belum apa-apa. Ya enggak? Wa ma wahanu lima asobau fi sabilillah. Tidaklah menjadikan mereka itu lemah ketika apa yang menimpa mereka itu di jalan Allah, ya. Jangan lemah, jangan patah semangat, jangan putus asa. Meskipun terkadang memang ya wajarlah di dalam perjuangan kan semacam ini, ya. Di dalam antum kesini aja butuh perjuangan, ya enggak? Ada yang meninggalkan dagangannya, ada yang meninggalkan buburnya, ya loh, libur, ada yang nggak lembur, tapi yang masih cuti nggak? Nggak ada ya, ya iman-iman kalau cuti. Saya kurang nih. Lutfi tarik gitu. Cuti. Dari Bogor. Tapi masya Allah ya itulah kebaikan yang bisa kita lakukan. Ada ndak resikonya? Tentu ada, meskipun itu kecil itu pasti ada yang kemudian meninggalkan pekerjaannya kan. Eman banget kalau misalkan seorang itu hanya untuk mencari dunia. Eman banget. Tetapi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bersama dengan Nabi dulu itu tidak seperti itu. Wa ma wahanu lima asobahum fi sabilillah. Terkadang mereka itu harus mengeluarkan dana lima asobahum fi sabilillah kan gitu. Nah, ini wajar. Wa ma dha'ufu wa mastakanu, mereka itu tidak berputus asa, mereka itu tidak patah semangat. Harus semangat. Gimana Pak Sih? Lima asobahum fi sabilillah. Karena memang kehidupan seperti itu. Maka ikhwan sekalian, Rasulullah SAW pernah mengatakan di dalam salah satu sabdanya, orang-orang yang besok kemudian di akhirat itu, ya, yang dulunya ketika di dunia itu menikmati dengan kenikmatan di dunia, ya, mau apa aja bisa kan gitu kan, mau beli apa bisa, mau naik apa bisa, mau beli pesawat bisa. Tapi nanti ketika di akhirat itu, dan dia itu termasuk di antara penghuni neraka.
fayusbihu finnari sibghah, kata Nabi SAW. Penghuni neraka ini yang dulunya ketika hidup di dunia dia itu merasa enak terus kan, nggak ada sesuatu yang kemudian menjadikan di hidup di dunia kecuali enak-enak saja ya. Ini kayak orang-orang yang sudah memiliki dunia lah kan gitu. Tetapi besok ketika di akhirat, ketika mereka itu menginjakkan kaki dan Allah celupkan di dalam neraka, sibghah. Apa artinya sibghah? Cuma satu celupan, satu tetes tuh. Cuma diginiin terus diangkat lagi. Maka kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, hal marra bika min na'imin qattun. Ya fulan, gimana kamu merasakan ini? Apakah engkau ini merasakan sesuatu yang enak? Ya dulu ketika kamu di dunia kan sudah merasakan enak kan? Apakah saat sekarang ini kamu merasakan enak kan gitu kan? Ternyata orang ini lupa dengan kenikmatan ketika di dunia. Ya, kemudian dia mengatakan, tidak ya Allah, saya tidak merasakan enak sedikit pun kan gitu kan. Dia sudah lupa semua dengan kenikmatan itu. Ya. Sebaliknya penghuni surga ya, yang dulunya ketika dia itu senantiasa sengsara di kehidupan dunianya ya, sengsara ya, pokoknya apa ya, orang yang kemudian dia itu tidak hidup kecuali dia itu mendapatkan ujian di situ ya. Ujiannya itu ya ujian yang satu belum selesai, sudah ada ujian yang satunya lagi ya itu pokoknya sengsara ya, belum lagi nanti kemudian anaknya butuh bayar SPP, nanti kemudian kontrakannya habis, sudah suruh bayar lagi, belum nanti istrinya yang mau lahiran, belum nanti pokoknya mumetnya gitu. Kehidupannya itu tidak ada sesuatu yang kemudian dirasakan oleh dia itu kecuali apa? Pokoknya sengsara, bukan sengsara membawa nikmat. Sengsara berat ya Mari. Sengsara membawa berat nih, pokoknya berat. Hidup itu berat sekali. Tetapi ketika dia itu beriman, wahanu wamastakanu ya, maka dia itu nanti ketika di akhirat Allah Subhanahu wa taala fayusbagu fil jannati sibghah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala celupkan dia di dalam surga dengan satu kali celupan, bukan kemudian dicelupkan antum bilas baju kan gini itu cuma dicelupkan, kemudian diangkat lagi. Kemudian Allah mengatakan, wahai fulan, apakah engkau merasakan sebuah kesengsaraan? Apa jawabannya? Enggak, Allah. Tidak ya Allah. Saya tidak pernah merasakan kesengsaraan sedikit pun. Ya. So, kalau misalkan mereka itu sudah menginjakkan kakinya di surga. Makanya ya Allah. Nah, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan, wa ka'ayyin, dan berapa banyak orang-orang yang kemudian bersama dengan para nabi dulu, mereka itu juga berjuang. Ya, berjuang. Libiyuna kafir fama wahanu, tetapi mereka itu tidak merasakan wahan, lemah, patah semangat. Apa yang kemudian kita bisa lakukan saat ini? Jangan lemah, jangan patah semangat ya, karena hidup adalah berjuang. Antum hidup untuk berjuang atau berjuang untuk hidup? Hidup untuk berjuang. Insyaallah. Hidup untuk berjuang atau berjuang untuk hidup? Bukan berjuang untuk hidup. Gimana Pak bedanya? Beda kan? Tahu Pak Rehan, bedanya apa? Berjuang untuk hidup atau hidup untuk berjuang? Hidup untuk berjuang. Hah? Bukan berjuang untuk hidup. Kalau berjuang untuk hidup, hewan tuh berjuang untuk hidup dia. Ini tuh. Nah, nggak ada bedanya seorang sama ayam sama ini. Kalau misalkan hidupnya untuk berjuangnya untuk kehidupan, berjuang untuk kehidupan di dunia maksudnya. Tetapi kita tidak. Ya, kita adalah makhluk ataupun seorang yang kemudian memiliki prinsip berjuanglah untuk hiduplah untuk berjuang, hiduplah untuk berjuang. Jangan kemudian kita memiliki prinsip ya berjuanglah untuk hidup untuk berjuang. Ya, ini beda-beda tipis ya kalimatnya, tapi
artinya balik. fama wahanu wa mastakanu, mereka itu tidak wahan, tidak lemah. Saat ini COVID ya, otaknya pada kosong ya. Wama wahanu, jangan seperti gimana tipsnya Pak? Nek istilahnya warai gedek gitu ya. Caranya sekarang udah besar gitu. Iya harus dicor, harus nggak rai gedek lagi, rai tembok, rai cor-coran. Ya memang harus begitu. Ya wah ini kita itu semakin berat dan semakin berat. Ke depan itu semakin berat. Ya rumah Quran yang kemudian kita bangun ini membutuhkan dana yang tidak sedikit. Nah, untuk mencetak generasi-generasi, kemudian membawa umat supaya mereka itu tahu apa namanya Al-Quran. Loh, pahalanya besar sekali kalau misalkan antum tahu. Antum hanya sekedar untuk ya saya nggak bisa apa-apa kecuali hanya kemudian jadi tim fundraising. Ya, tim fundraising. Ya nggak masalah. Tetapi masya Allah, ya, ketika ada seseorang yang kemudian sama sekali belum bisa membaca Al-Quran, kemudian kita ajari membaca Al-Quran itu dari uang-uang infaknya, kemudian antum kumpulkan, antum nggak infak tetapi kemudian antum kumpulkan uang-uang yang mau bersedekah itu pahalanya ngalir dari setiap bacaan yang kemudian dibaca oleh orang itu. Maka kita memiliki bagian masing-masing, meskipun yang satu antara yang satu dengan yang lain ini saling mendukung. Jangan kemudian kita itu memiliki perasaan apa ya? Ya itu kan bukan bagian saya. Makanya Pak Ipul bagiannya masak. Lah itu kan bukan bagian saya gitu kan. Ngapain saya bantu? Jangan. Ya memang kita memiliki PJ masing-masing kan begitu ya. Ya kita diamanai dari itu PJ masing-masing, tetapi jangan kemudian kita itu memiliki perasaan ya ini bukan kerjaanku, ngapain aku ngerjain ini gitu kan. Ya tetap kita fokus dengan pekerjaan kita, tetapi kita juga harus membantu dan mensupport teman-teman yang lain. Kan gitu. Bapak yatim umpamanya, Bapak yatim Pak Royhan ini diamanai untuk yatim kan gitu. Ya jangan kemudian kita ketika tahu seperti itu akhirnya apa? Oh ini kerjaan ini bukan kerjaan saya kan gitu kan. Diserahkan semuanya ke Pak Royhan. Nah, kita saling membantu, saling ya. Nah begitu pun saya ya juga seperti itu. Nah, itu ikhwan. Jadi kalau misalkan kita itu mengetahui jazak dan pahalanya itu luar biasa. Setiap satu huruf yang kemudian dibaca itu bernilai berapa kebaikan? 10 kebaikan. Ya 10 kebaikan. Masya Allah. Padahal orang yang kemudian itu saya ini apa namanya? Saya itu ini cerita pengalaman. Pak syuting tahu ya? Ini sering saya. Ada iklan. Ikan kucing. Ya. Sampai mana tuh? Masukin Pak. Ya, Pak syuting. Bednya itu. Ya, Pak syuting itu. Ya, saya kan ngajari ngaji. Saat ini beliau sudah bisa. Ada lagi yang kemudian Bapak Ibu yang saudaranya ini juga ngajar sama belajar sama saya ngaji. Awalnya kan ingin belajar ngaji, saya sodori apa namanya bacaan Amayata Sa'alun. Tetapi saya suruh baca aja. Salahnya itu 90%. Waktu itu mau saya video. Nanti setelah dia itu belajar gitu kan, kemudian video itu saya tampilkan lagi. Ini loh kesalahannya di mana Bu? Ternyata banyak banget kan gitu kan. Tapi masya Allah ketika dia itu sadar betul bisa ngaji, itu kayak menemukan emas gitu kan. Antum mungkin kalah. Satu hari itu beliau itu meskipun masih terbata-bata itu bisa 6 lembar. Satu hari itu bisa 6 lembar. 12 halaman.
12 halaman setengah juz satu hari. Dan kamu berapa sehari? 1 juz ya. Masya Allah. Ya. Kamu pasti Tapi masya Allah ini sesuatu yang kemudian luar biasa. Dia itu senang sekali. Padahal awalnya ketika dulu saya sama siapa ya Pak Subuh kali, saya kasih Al-Quran ya Pak Subuh ya, itu sempat mau menolak. Nah ini ada Al-Quran wakaf kan gitu kan, tolong diterima gitu, mudah-mudahan bermanfaat. Apa jawaban dia? Dia itu sambil merenung sebentar, kemudian dia itu ngasihkan, ini bukannya saya menolak gitu kan, ini tolong nanti kasihkan sama orang yang membutuhkan, lebih membutuhkan. Katanya waktu itu kenapa Pak? Ternyata dia nggak bisa baca, tapi sekarang ketika dia itu membaca, itu mereka beliau ini sempat, ya alhamdulillah Pak Ustaz, saya itu kalau membaca itu ya meskipun gerudang geradul bahasanya, atau gerudang geradul terbata-bata, ya itu mampu ya 6 lembar, gitu, 7 lembar. Padahal awalnya itu nggak bisa. Ama yang tasa'alun itu dibaca ama yang tasa'ala, ya tasa'ala. Masya Allah. Jadi ini apa namanya? Ya berkat antum juga, ya berkat antum. Ya antum bagian fundraising gitu kan yang narikin kota, kemudian kita belikan sakifa, kita gratiskan ke mereka, kemudian kita ajarkan tentang Al-Quran, atau mungkin orang-orang yang mungkin mau belajar Al-Quran, itu pahalanya luar biasa. Ya, maka saya harap ya meskipun masa ini adalah masa pandemi, ya memang susah untuk cari donasi gitu kan, karena orang itu sebetulnya membutuhkan itu, tetapi wala tahinu wala tahzanu, atau wala di sini fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'ufu wa mas takanu. Jangan putus asa, jangan lemah semangat. Ya, harus tetap semangat. Harus tetap semangat. Ya, posisi kita apa? Semangat. Kan gitu ya. Kalau perlu, nah ini kan Gribun nih. Gribun ini sudah diawali Pak Narno kemarin. Ya, Gribun. Ya, antum harus juga ya. Umpamanya nanti di di teman-teman PT lah, di teman-teman perusahaan tawarkan itu, masalah. Ya, tawarkan itu. Ya, saya juga kadang-kadang menawarkan kotak. Saya nawarkan kotak ke teman-teman yang kemudian saya kenal. Pak, saya ini kotak ya. Apa Ustaz? Saya sudah banyak kotak, ya nggak masalah. Dibagi-bagi, gitu. Ya jangan kemudian ketika nawarkan kotak, kemudian antum sudah nawarkan kotak, kemudian orang ini mengatakan, apa ya saya sudah banyak kotaknya gitu. Oh ya sudah Pak, nggak apa-apa. Tapi kejar terus ya, kejar. Karena ini kebaikan. Kita itu mengedukasi ke masyarakat ya supaya mereka itu memiliki jiwa sosial, jiwa berinfak dan luar biasa. Ya, fisabilillah wa ma ta'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, mereka berjuang di jalan Allah, mereka itu tidak lemah, tidak putus asa ketika apa? Sesuatu yang menimpa di jalan Allah. Makanya ikhwan sekalian, saya ingatkan ya, tolong setiap kali kita beramal sertakan Allah senantiasa ada di dalam amal itu. Ya, artinya apa? Jangan sampai kemudian kita itu salah niat. Ini penting sekali. Sehingga ketika kita itu melakukan sesuatu, kalau betul niat kita tidak akan dikecewakan. Antum contohnya di SCI ini, SCI. Ya, tapi kalau misalkan antum niatnya bukan karena lillah, ya, karena sesuatu yang ada di SCI umpamanya, atau nggak dapat dari SCI, kecewa nggak? Kalau niatnya bukan lillah, pasti antum kecewa. SCI dulu saya gedein, giliran saya butuh nggak di bahan. Akhirnya apa dia? Kecewa nggak? Kecewa, betul kecewa. Kalau seandainya antum ini niatnya bukan karena Allah, pasti kecewa. Makanya niatnya betul-betul kemudian harus diluruskan.
Ya, itu. Kenapa kok kemudian harus kita luruskan? Ya, karena yang membuat kita itu tidak lemah, tidak putus asa, tidak lemah semangat, itu adalah siapa? Allah. Yang membuat kita itu lima asobau fisabilillah, apa yang kemudian menimpa kita ketika di jalan Allah, kemudian kita itu masih seger, masih semangat, itu karena niat yang betul, niat yang benar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatkan selalu. Nah, ketika antum ada yang suka nganter anak ketika sekolah, siapa? Tidak ada. Ya. Kalau yang masih kecil-kecil ya. Parahan Pak. Iya, barengan ya. Pak Roy. Ngaku ya Pak. Niatkan ketika antum kemudian nganterin, apa kalau ke pesantren, niatkan. Biasanya kan berat gitu kan, apalagi pesantrennya jauh, butuh biaya besar. Di situ nanti belum lagi dikasih proposal pesantren biasanya. Ada enggak? Iya. Kan? Iya enggak? Iya. Belum lagi nanti setelah itu bayar SPP. Belum lagi nanti ada infak apa lagi, banyak sekali. Belum lagi perjalanan. Nggak ada ya. Perjalanan dari Bekasi ke Semarang berapa? 6 jam. 6 jam. 6 jam. Lah kalau misalkan antum ini niatnya kemudian bukan karena Allah, itu capek betul. Tapi niatkan karena Allah, niatkan ketika antum nganterin anak ke pondok, nganterin anak ke sekolah, niatkan selalu, ingat selalu bahwa saya nganterin anak ini adalah nganter ke surga. Ya, saya nganterin ke surga kok, supaya anak saya ini ke surga kok. Ya, makanya sesuatu yang kemudian kita niatkan dengan niat yang benar, maka itu akan menjadi semangat tersendiri bagi kita. Ya, saya niatkan ke surga, sehingga ketika niat kita itu ke surga, saya membiayai anak ini supaya anak itu ke surga, menjembatani dan mengarahkan anak itu ke surga, sehingga nanti ketika dia itu di surga bisa membawa kita ke surga, kan gitu. Maka niatkan selalu ketika antum nganter, ya bukan hanya sekedar nganter ke Bina Madani. Baru mau tidur. Solo nanti kan. Ingatkan bahwa ketika kita nganter anak, nganter sekolah kan gitu kan, hujan, ya kan, bermacet-macet ria, mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Niatkan bahwa ketika saya nganter anak ini adalah nganter agar supaya ini menuju surga. Kita nganter ke surga lah kan gitu ibaratnya, nganter ke surga. Ya, maka itu akan menjadi ringan. Itu akan menjadi ringan. Apa yang kemudian menjadikan kita berat terkadang kita akan menjadi ringan. Karena memang disertai Allah. Ya, sertakan itu sangat biasa. Ya, makanya ini salah satu tips bagaimana kemudian kenapa sih mereka itu ketika bersama dengan para nabi, ketika mereka itu ditimpa ujian, ketika mereka itu fima asobau fisabilillah, mendapatkan sesuatu di jalan Allah, sesuatu itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan tentunya. Mengapa mereka itu masih kuat? Mereka itu masih wa'ufu wa mastakanu, mereka itu tidak lemah. Ya, karena salah satunya adalah niat yang benar. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah itu mencintai orang-orang yang bersabar. Wa ma kana qaulahum, ini lanjutannya. Wa ma kana qaulahum, dan tidaklah perkataan mereka illa anqalu, kecuali mereka mengatakan Rabbana ighfir lana dzunubana. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah, ya Rabb, ighfir lana, apa artinya? Ampunilah dosa-dosa kami. Ya, padahal mereka itu berjuang bersama siapa? Nabi. Tapi mereka itu masih meminta ampun, apalagi antum. Itu berjuangnya bersama dengan gitu kan, sama saya tentunya aku iya. Kamu kalau Pak Arif jadi ketahuannya beda. Tapi ya itulah akhwatnya, banyak-banyak beristighfar ya supaya kita itu dikuatkan oleh Allah, banyak kemudian bermunajat
Karena sesuatu yang membuat kita itu kuat itu salah satunya kita itu banyak bermunajat kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Wa israfana fi amrina, ya, dan sesuatu yang melampaui batas yang kami lakukan. Ya, barangkali ada sesuatu yang kemudian melampaui batas yang kami lakukan. Ya, itu orang-orang dulu ketika mereka itu berjuang bersama dengan nabi-nabi mereka, bersama dengan nabi, luar biasa mereka itu. Wasabit aqdamana, dan meminta apa? Sabit aqdamana, dan teguhkanlah langkah kakiku. Artinya meminta apa? Keteguhan, keistiqomahan, keteguhan. Ya, orang-orang yang ahlul istiqomah itu memang memiliki kedudukan tersendiri di sisi Allah. Ya, apalagi ketika hendak meninggal dunia, maka kebaikan-kebaikan yang kemudian kita bisa lakukanlah secara kontinu, lakukanlah secara istiqomah, meskipun itu sedikit, karena ini merupakan sebuah amalan yang dicintai oleh Allah. Habul amal ilallah adwamuha wa in qalla, ya, wa in qalla, meskipun sedikit, tetapi ini adalah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan meskipun hanya sekadar kotak lagi sekedar wah teman racing gitu kan. Ini kalau nggak begitu kan ya kita nanti lemah kan gitu kan. Makanya harus kemudian kita ingatkan lagi. Ya, meskipun hanya sekedar, ya bukan meskipun, ya memang terkadang ya berat juga kalau misalkan kita itu punya punya wajah tidak sebagaimana wajah tembok. Berat betul kan, tapi ini harus kemudian kita beranikan. Gitu ya Pak Rehan, siap? Iya Pak Iman, gimana kabarnya? Enak zaman dulu toh? Kalau enggak di silver loh gitu. Berapa gede Terus gitu. silver dong, sama sakit Ini musim bencana. Ini musim bencana. Ares. Ya, Pak Saris. Nah, ini jangan kemudian tadi seperti yang saya katakan, oh ini pekerjaannya Pak Saris kok, biarin aja dia nyari duit sendiri. Kita harus support ya, kayak mau penggalangan dana kita support ini. Perlu kita pakai silver. Iya, izin siapa yang kemudian kita bisa tembus kan gitu kan. Ini demi kebaikan kan gitu kan. Ini demi kebaikan. Nah, kita itu menjembatani sebetulnya ya, menjembatani umat agar supaya mereka itu bisa kesampaian untuk menolong saudara kita yang di sana kan gitu. Kan gitu. Ini jasanya besar loh. Antum kan sudah paham kan tentang orang yang kemudian seorang pezina yang memberikan minum kepada seekor anjing kan. Pahalanya apa? Surga kan? Atau di dalam riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannati bi syajaratin qata'aha min dhahri tariq. Ada seseorang yang kemudian Allah masukkan ke dalam surga itu lantaran apa? Membuang duri dari jalan. Artinya apa? Tidak mengganggu perjalanan manusia, cuma tidak mengganggu perjalanan manusia. Apalagi yang kemudian antum tolong itu bukan seekor anjing, yang antum tolong bukan seekor binatang, tetapi yang antum tolong adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita lakukan? Umumnya kita tidak bisa memberikan donasi, ya. Saya tidak bisa memberikan donasi Ustaz karena memang mepet. Bulusnya mepet, ya. Tapi bulus. Mafi bulus. Ya, mafi bulus biru bulus. Tidak apa-apa. Apa yang kemudian bisa kita lakukan? Ya bersinergi. Oke, bersinergi sama siapa? Makanya kemudian kita harus bisa melihat peluang-peluang. Ya, nah kemarin peluang di Mayora apa yang kemudian bisa, ya, ada kemarin apa Pak Saris yang sama RB tahu, jangan saya Pak Saris nggak tahu ini ngantar bantuan dari Mayora kan ada kan, makanan snack aja bersama, tidak masalah, tidak mesti harus kemudian SCI, ya. Tidak mesti, karena kita lillah kan gitu kan, kita lillah, tetapi ya kita punya payung kan gitu, kita punya payung, ya kita bareng-bareng. Atau mungkin sinergi dengan RB, turun di jalan, tidak masalah. Kapan? Ya? Nah, itu Pak.
Ajak teman-teman yang lain, teman-teman yang lain juga gitu, support. Nah, gitu. Ya, 2 hari, kalau bisa seminggu. Ya, habis pulang kerja kan gitu kan, langsung nggak usah pulang ini, langsung ganti baju SCI, langsung kemudian gelar karpet. Ya, gelar apa kita ya bertiga, berlima, masalah. Ya, sediain kawan nanti ngasih Mas Lutfi ya biar orasi. Siap. Gitu ya. Ya, wa ma dha'ufu wa mastakanu. Apa yang bisa kita lakukan? Wallahu yuhibbus sabit aqdamana ya Allah. Taqabbal minna ya Allah, terimalah amal kebaikanku ya Allah, sabit aqdamana ya Allah. Jadikanlah amalan ini adalah amalan wasilah menuju surga. Sabit aqdamana ya Allah. Ini berdoa kepada Allah. Ya, sabit aqdamana supaya Allah meneguhkan. Ini terkadang karena apa? Kalau kita tidak berdoa meminta sabit aqdamana, meminta keteguhan, ya di awal-awal terkadang semangat. Tetapi setelah itu apa? Kayak kerupuk katanya melempem gitu. Makanya kita itu diperintahkan untuk apa? Berdoa, sabit aqdamana ya Allah. Teguhkanlah ya Allah supaya apa? Amalan itu berkesinambungan terus. Wangsurna alal qaumil Allah kami atas orang-orang yang Allah alam bisawab. Demikian ya ikhwah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahualam walakum minkum. Mudah-mudahan dapat dipahami, dicerna, kemudian diamalkan. Oke. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.